Ya, terima kasih. Setelah kami disahkan sebagai sekolah penggerak SD 176 Sulak Kecil Mudi, saya mulai mencoba cara bagaimana yang disebut dengan merdeka belajar. Kemudian yang keduanya kita fokus kepada peserta didik. Jadi untuk kemajuan sekolah itu adalah fokusnya pembelajaran kepada peserta didik yang aktif. Jadi untuk itu saya selalu menekankan kepada guru saya bahwa kegiatan belajar mengajar ibu selalu aktif untuk mendampingi di dalam kelas. Dan sebelumnya kami telah melaksanakan IHT pusat dan telah kami lakukan IHT di sekolah masing-masing pada tanggal 16 Juli sampai 26 Juli kalau tidak salah sudah kami lakukan. Sekarang kami mulai mencoba pembuatan modul ajar, silabus, alur pembelajaran sudah kami lakukan. Cuman kami perlu pendampingan yang lebih kuat lagi dari pendamping kami dari jadi itu saya ucapkan terima kasih kepada peserta didik dan juga kepada pendidik saya yang bisa bekerja sama berkolaborasi untuk membangun SD 176 Sulak Kecil Mudi agar bisa mengimplementasikan kepada SD Imbas agar tercapai apa yang disebut dengan sekolah penggerak merdeka belajar seperti itu. Oh tadi Bu ada masalah bahasa Inggris Bu untuk anak-anak ada di sekolah penggerak ada Bu? Oh iya. Kemudian saya lanjutkan fokusnya kami di sekolah penggerak itu adalah kelas sasaran yaitu kelas 1 dan kelas 4. Pada kelas 1 kami memfokuskan kepada peserta didik dari dasar fondasi kami di sini adalah mengajarkan anak bahasa Inggris. Misalnya dari 1 sampai 10 dia bisa mengucapkan, kemudian dia bisa mengamati yang kata-katanya seperti apa, seperti itu. Jadi insya Allah pada pagi hari kalau piket yang duluan datang sekolah selalu mengajarkan untuk pembuka sebagai piket untuk memberi arahan kepada peserta didik itu dengan bahasa Inggris seperti itu. Sekolah penggerak tujuan sekolah penggerak ini yang pertama kita tampil beda dengan sekolah lain yang dalam arti kata kegiatan pembelajaran itu berbeda dari sekolah lain. Kalau sekolah lain itu misalnya KTSP, kita sudah berubah menjadi kurikulum operasional sekolah. Kurikulum itu mencakup di dalam seperti bahasa Inggris, kemudian ditambah dengan misalnya kami mau memasukkan pembelajaran pencaksilat misalnya, kemudian ada karate misalnya, seperti itu. Kemudian seperti kegiatan yang selalu kita lakukan yang dari Dinas Pendidikan seperti misalnya sekarang udah diinstruksikan oleh Pak Bupati kemudian direkomendasikan kepada Pak Kadis, kita telah menambahkan mata pelajaran kita tahfiz Quran. Jadi insya Allah tahfiz Quran juga sudah kita laksanakan di SD 176 Sulak Kecil Mudi seperti itu. Yang lain apa? Yang lain sepertinya ekstrakurikuler. Memang sebelum sekolah penggerak kita tetap laksanakan seperti les sore, misalnya kepramukaan, kemudian keagamaan. Ditambah sekarang untuk memperkuat karakter sebagai sekolah penggerak itu adalah mengajarkan tahfiz Quran. Jadi di sini kita mendidik anak untuk karakter kejujuran, anak yang mulia, bekerja sama, berkolaborasi bersama pemain lain, maka terbentuklah momen yang indah dalam suatu pembelajaran yang kita sebut dengan merdeka belajar seperti itu. Begini Bu, di Kabupaten Kerinci Ibu salah satunya yang pertama mendapatkan sekolah penggerak. Berarti bantuan apa saja yang telah Ibu terima di tahun 2001 untuk sekolah penggerak? Oh ya, kita selalu berterima kasih kepada Dinas Pendidikan, kemudian berterima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Kerinci, Bapak Bupati, bantuan yang sudah kita terima yaitu ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian bantuan itu akan kita
belanjakan kepada alat-alat TIK sekolah seperti komputer, seperti laptop, itu sudah kami siapkan. Mungkin menunggu saat. Oh ya, kalau harapan kita menjadikan peserta didik yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dia bisa menggabungkan diri dalam berkolaborasi tentang kebinekaan global. Kemudian yang kedua, dia bisa yang disebut dengan prinsip gotong royong. Berarti prinsip gotong royong artinya dia bisa bekerja sama di dalam kelas dengan pendidik dan peserta didik yang lain, bekerja sama menyelesaikan pelajaran. Kemudian yang ketiga, dia bisa berinovatif dalam artinya dia bisa mencari tahu yang baru, seperti itu. Berarti berkreasi, berinovatif. Kemudian yang keempatnya mandiri. Dia menyelesaikan tugas walaupun dengan cara berkolaborasi, tetapi dia juga bisa mandiri. Dalam arti kata dia melaksanakan tugas manualnya yang bukan tugas kelompok, itu percaya pada diri sendiri. Dia tidak bisa mencontek karena dia yakin pada penilaian diri sendiri, seperti itu. Masalah kekhawatiran di sekolah penggerak? Masalah kekhawatiran seperti ini lah Pak ya. Kalau kekhawatiran pasti ada. Satu, kita sekolah penggerak sangat memerlukan dana yang banyak karena kegiatan kita itu juga banyak. Jadi untuk itu mudah-mudahan kedepannya pemerintah pusat yang direkomendasikan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci, Bapak Bupati Pak Haji Adi Rozal, kemudian direkomendasikan kepada Pak Kadis Pak Haji Murison, itu benar-benar akan menyambungkan ke pusat bahwa kekhawatiran kedepannya itu adalah sangat banyak membutuhkan dana. Karena apa? Karena kita sangat membutuhkan alat-alat yang seperti laptop, komputer. Kami di sini personil kami lebih kurang 13 orang, PNS 6 orang, kemudian yang honor itu adalah 7 orang ditambah penjaga. Jadi pendidik ini harus memiliki laptop semuanya. Dia harus menjadi pendidik yang profesional, harus bisa dalam arti kata memfokuskan peserta didik untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi pendidiknya harus mahir IT. Kalau dia sudah mahir IT, kurasa kita bisa mengimplementasikan kepada sekolah lain. Itu adalah harapan. Kemudian kekhawatiran tadi, kita butuh suntikan dana yang maksimal, seperti itu.